Bapak Ibu Saudaraku, bulan Mei masih merupakan bagian dari sebuah perjalanan kehidupan untuk membentuk setiap karakter kita, life in karakter. Khusus untuk bulan Mei ini kita belajar bagaimana menjadi mentor. Kita dipacu, kita didorong, kita dimotivasi menjadi mentor yang baik dengan tema bulan ini Next Person. Ada dua tema menarik. Yang pertama tentang a good man. Pastor sudah menyampaikan itu, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24, dikatakan di sana bahwa Barnabas adalah seorang yang baik. Dia memiliki iman dan memiliki Roh Kudus. Saya percaya sudah diberkati pada minggu pertama kemarin, dan pada minggu yang kedua ini saya ingin pada minggu yang ketiga ini, tema yang kedua saya ingin mengajak kita sama-sama untuk belajar tentang tema unqualified. Sekali lagi, unqualified. Mari buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi saya mengajak kita buka bersama-sama di dalam mungkin Alkitab saudara, saya tidak menyiapkannya memang di PowerPoint agar supaya kita bisa membacanya bersama-sama secara kuat. Firman Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Saudara, kalau sudah dapat saya ajak kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Saya mau ajak saudara terlibat bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41 secara bergantian. Saya mau mulai ayatnya yang ke-35, mohon kesediaan saudara-saudara semuanya, ayat 36 dan seterusnya secara bergantian. Judulnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya mulai ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilkilia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, saudaraku, ketika kita membaca pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bisa duduk kembali. Kita melihat di ayat yang ke-35 bahwa Paulus dan Barnabas lagi pelayanan ke beberapa kota. Dan kebetulan mereka berada di Antiokhia. Ayatnya yang ke-36, kemudian Paulus dan Barnabas ingin mengunjungi lagi kota-kota yang sudah mereka jalani, lakukan pelayanan sebelum-sebelumnya. Ya kan? Ketika mereka sampai di Antiokhia, mereka mengajar, mereka care group, mereka memberitakan firman, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi yang luar biasa ternyata mereka enggak lupa dengan apa yang sudah mereka tanam sebelumnya di kota-kota yang lain, dikatakan di situ. Mereka tidak lupa untuk mengunjungi, mereka datang untuk kembali menguatkan, mereka datang kembali untuk memberikan motivasi. Benar enggak kalian udah hidup dengan firman Tuhan ya? Benar enggak mengalami pertumbuhan atau enggak? Sesuatu hal yang harus kita terapkan. Ini sederhana, tetapi seharusnya kita juga seperti itu. Kunjungan ke setiap jemaat akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu bukan hanya tugas gembala, setiap kita, care group leader, koordinator, team leader, semua akan berfungsi dengan maksimal. Kunjungan, perhatian, motivasi, kirim ayat. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Hal yang praktis, hal yang terjadi dan sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus. Tetapi poin dari
tema yang akan kita bahas ini bagi kita ini adalah hal yang luar biasa. Karena ternyata terjadi perselisihan, walaupun bukan itu yang akan kita bahas, itu sudah pernah dibahas di tahun yang lalu, perselisihan Barnabas dan Yohanes. Saya baca lagi, tetapi Paulus dengan tegas ayat 38 berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama. Ternyata di dalam pelayanan mereka sebelumnya, ada seorang yang bernama Yohanes, bagian dari pelayanan mereka sama-sama keliling-keliling kota, pindah-pindah kota pelayanan. Ada seorang yang bernama Yohanes yang disebut Markus yang tiba-tiba, sekali lagi tiba-tiba meninggalkan pelayanan mereka. Tanpa A, tanpa B, nggak ada penjelasan juga yang pasti di dalam Alkitab. Tetapi kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke pasal 13 ayat 13 dikatakan ternyata Yohanes yang disebut Markus itu meninggalkan mereka. Saya berpikir apa alasan Paulus sehingga mengatakan bahwa tidak bagus lagi membawa orang yang yang sudah meninggalkan mereka. Apa yang diperbuat sebenarnya ketika meninggalkan? Sekedar bercanda ya, supaya masuk di logika saya, mungkin logika juga saudara. Saya berpikir mungkin apakah Markus ini seorang bendahara dan dia pulang lupa meninggalkan biaya-biaya perjalanan. Saya tidak berkata ini, sekali lagi ini cuma bercanda. Saya tidak berkata Markus bawa lari doi. No, bukan itu poinnya. Cuma berpikir aja, kenapa sampai Paulus berkata bahwa ini orang ini unqualified, nggak usah dibawa lagi dalam pelayanan. Paulus sampai langsung menjudge. No, jangan bawa dia. Suatu yang sederhana tetapi langsung di blacklist, saudaraku. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang. Semuanya. Nah siang hari ini jangan tegang ya, santai saja. Orang mau belajar tentang Markus. Dari seorang yang unqualified, menjadi seorang yang overachievers. Dari seorang yang tidak memenuhi syarat menurut Paulus, dari seseorang yang tidak memenuhi standar menurut Paulus, pada bagian akhirnya ternyata menjadi orang yang sangat berprestasi. Bahkan dikatakan berprestasi yang luar biasa, overachievers. Dari seorang yang menurut Paulus tidak memiliki kualifikasi, menjadi seorang yang mampu berpikir, melakukan, melayani, bertindak, bekerja, melebihi ekspektasi. Saudara mau menjadi orang seperti itu? Mungkin saudara tidak dianggap, mungkin saudara tidak terpakai dalam pelayanan, tetapi saya mau ingatkan bahwa di dalam setiap kita ada talenta, ada benih yang sudah Tuhan tanam. Ada saatnya dia akan bertumbuh, ada saatnya nanti dia dibentuk melewati proses, tetapi ada saatnya dia akan keluar membawa buah. Dan saudara akan melihat pemimpin seperti inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk kuat di dalam pelayanannya. Saudara mungkin kenal, pasti kenal Robert Downey Jr. Iya kan? Kenal kan? Ya pastilah. Dari 5 tahun udah jadi aktor. Dari 5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tahun 92 dia memenangkan BAFTA, British Academy Film and Television Awards. Oh luar biasa. Tahun 2000 dia memenangkan Golden Globe, sebuah penghargaan bagi dunia pertelevisian karena perannya, karakternya dihargai secara luar biasa dan mendapatkan penghargaan ini. Dalam film Ally McBeal. Tetapi kemudian di tahun yang sama dia mengalami suatu pergaulan yang salah, buruk dan akhirnya terlibat di dalam narkoba. Tahun 2001 masih masalah yang sama sampai 2 tuntutan dan pada kenyataannya dia harus mengalami yang namanya kegagalan. Paulus dianggap salah, dianggap tidak memenuhi syarat. Robert Downey Jr. dianggap gagal karena pada akhirnya dia dipecat
Dan karakternya dalam film Ally McBeal dihentikan. Menjadi orang yang unqualified. Mari kita lihat satu tokoh di dalam Alkitab. Saudara pasti seperti saya kagum akan tokoh ini. Daud waktu masih muda. Ketika Isai ayahnya menyuruhnya untuk menengok kakak-kakaknya, menanyakan kabar, bawa makanan secukupnya, dan dia pergi dengan antusias yang tinggi, saudaraku. Dia bertemu dengan kakak-kakaknya di medan pertempuran yang lagi bertempur dengan orang-orang Filistin waktu itu, bahkan ada Goliat di situ. Apa yang dikatakan Eliab, kakak tertuanya, dia dianggap penjahat, meninggalkan kambing, domba, ternaknya yang hanya 2-3 ekor. Padahal kalau kita baca itu dia udah titipkan ke temannya sama penggembala. Tapi dianggap penjahat. Sudah bisa baca ada ayat-ayatnya di situ. Ketika didengar oleh Saul raja, dia diajak, dia dipanggil. Dan ketika dia lihat ini masih terlalu muda, belum memenuhi syarat. Ya kan? Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 17, di situ ada ayat-ayat yang sudah saya. Saul berkata, kau masih terlalu muda, belum memenuhi syarat. Tapi saudara tahu, dia sudah diurapi dari pasal 16 1 Samuel. Dan di dalam ketika dia sudah diurapi, kehidupannya justru hidup sebagai pelarian seorang buronan. Karena dikejar-kejar oleh Saul yang harus membunuhnya dan menganggap saingan. Wow, seorang yang dianggap unqualified. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 21 bagian-bagian akhir, ketika Daud dalam pelarian sampai di kota Gad, Raja Akhis, dia takut melihat Raja Akhis, bahkan dia harus berpura-pura gila. Apakah itu orang yang diurapi Tuhan? Mungkin di mata manusia kita menganggap itu unqualified, nggak memenuhi syarat, harusnya tunjukkan dong kekuatan Tuhan. Mana Tuhanmu? Gitu. Unqualified. Bahkan kita maju 1 ayat lagi. 1 pasal maksudnya dari 1 Samuel 21. Di dalam 1 Samuel pasal 22. Ayat yang pertama, ayat yang kedua saudara bisa buka. Daud di Gua Adulam, saya baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Masih jadi pelarian. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka dan mendapatkan dia. Dalam pelarian ketika ada kunjungan saudara, lega ya kan, tenang. Tetapi ayatnya yang kedua bilang dikatakan berkumpul juga saat itu semua orang yang dalam kesukaran, semua orang yang dililit hutang, dikejar-kejar hutang, semua orang yang berada dalam kesulitan, sakit hati, semua orang yang unqualified datang kepada Daud, berkumpul. Stres nggak Daud? Dari cuma mungkin berpura-pura gila, tiba-tiba jangan sampai dia jadi gila beneran ini. 400 orang dikatakan di situ berkumpul mencari Daud dan menetapkan Daud sebagai pemimpin. Wow, orang yang dalam pelarian berkumpul orang-orang 400 plus saudara-saudaranya, plus pengikut-pengikut sebelumnya mungkin di atas 500 orang. Dan tiba-tiba dia jadi pemimpin di situ Bapak Ibu Saudara. Pemimpin orang-orang yang unqualified. Orang-orang yang nggak memenuhi syarat, orang-orang yang hidup dalam kesulitan, yang dikejar debt collector, yang hidup sakit hati, yang mungkin kecewa, yang mungkin mengalami kepahitan, yang mungkin kehilangan kepercayaan diri, yang mungkin kehilangan figur bapak, figur orang tua. Mereka datang kepada Daud. Saya mau share 2 hal about hal ini. Mari kita lihat posisi Daud seperti apa. Kenapa? Dia harus berpikir tentang bagaimana makan mereka. Bukankah dia masih dalam pelarian? Gimana dia mau cepat lari? Dia harus hidup berpindah dari gunung yang satu ke gunung yang lain, kota yang lain ke kota yang lain, gua yang lain ke gua yang lain karena dikejar pasukan Saul. Gimana mau lari kalau ada 500-an orang? Mungkin lebih. Gimana mau kasih makan? Jadi pelan dong pergerakannya. Seperti itu.
Tetapi dua hal yang luar biasa saya lihat dari kehidupan Daud waktu itu. Dia tidak menyerah, keluarlah orang yang diurapi Tuhan, jiwa pemimpinnya, jiwa mentoringnya, keluar orang yang diurapi Tuhan. Dia berhasil mementor mereka, 400 orang yang dikatakan unqualified oleh dunia itu. Dia berhasil mementor. Hal yang kedua, saya melihat bahwa karena Daud kenal dengan benar, kenal dengan jelas siapa Tuhan yang sudah mengurapi dia, siapa Tuhan yang sudah memilih dia, siapa Tuhan yang dia sembah. Mari buka di dalam Mazmur pasal 57 ayat 1. Saudara bisa lihat di depan, saya bacakan untuk pemimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini cerita di dalam gua. Ini Miktam. Miktam, saudaraku tahu Miktam cuma 6 kali ditulis di dalam Alkitab dan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Miktam ini Miktam emas. Tetapi ini bukan berbicara tentang emas, ayat emas, sesuatu yang kita sukai. Tetapi bagi saya ini melihat bahwa ini sesuatu dia dalam posisi yang sepertinya tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin hampir hopeless, mungkin hampir gila beneran di dalam gua Adulam. Dia harus berpikir tentang kelangsungan hidup, dia harus berpikir untuk menjadi pemimpin orang-orang yang qualified tadi. Tetapi sekali lagi dia kenal siapa Tuhan dan apa yang dia katakan, kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku sebab kepadamu lah aku berlindung. Ketika dia seolah-olah seperti kehilangan pengharapan, kasihanilah aku ya Allah, aku punya Tuhan, tempat perlindunganku. Ketika dia nggak tahu harus melangkah kemana lagi, memberikan seperti makanan bagaimana, seperti apa. Ketika mungkin prajurit Saul ada di belakang dan mengejar, dia berkata, engkau naungan sayapku. Dia kenal dengan benar dan harusnya kita harus seperti itu ketika dalam masalah. Kenal dengan benar siapa Tuhan kita, bukankah dia itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak terfokus dan tetap terus tinggal di dalam masalah, tetapi tidak keluar-keluar karena gagal fokus. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah ada, Tuhan tetap setia, Tuhan sudah pilih, tapi kita masalahnya habis-habis. Fokusnya salah. Fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Seperti Markus, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dianggap unqualified. Robert Downey Jr. dianggap gagal. Daud muda yang dianggap penjahat lah, tidak memenuhi syarat lah. Kita belajar satu hal yang pertama, baru poin pertama. Tidak melihat kesalahan dan masa lalu. Kalau kita mau bangkit, kalau kita mau keluar, ayo keluar, ayo tidak melihat masa lalu. Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Setiap kita pernah melakukan kesalahan, benar. Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pernah gagal, tetapi saya mau berkata satu kesalahan tidak menggambarkan saya dan saudara itu orang yang gagal. Satu kegagalan tidak menggambarkan saya dan saudara orang-orang yang unqualified. Sebab kita adalah gambar dan rupa Allah, kita diciptakan Tuhan, kalau di dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Create to be a good work. Saudara bisa baca ya Efesus 2 ayat 10. Bisa next slide ya. Jadi poin pertama adalah tidak melihat kesalahan dan masa lalu kita. Jangan tinggal di belakang. Tinggal di saat ini di mana kita bisa berdampak. Jangan melihat ke belakang, tetapi lihat ke depan apa yang bisa saya lakukan. Jangan
standarnya ada di belakang, standarnya harus ada di depan supaya kita bertumbuh. Jangan selalu menjadikan masa lalu menjadi momentum. Tuh hari kok orang pernah begini, siapa Kang Sonyanda? Tuhan lagi bergerak dan ingin memberikan sesuatu yang baru. Tuhan ingin bergerak untuk menjadikan sesuatu lebih lagi. Jangan pagari, penjarakan pikiran saya dan saudara kepada hal-hal masa lalu. Ini bukan cuma berbicara kesalahan, tetapi perspektif kita, sudut berpikir kita harus dibawa kepada bahwa Tuhan lagi bergerak dan Tuhan lagi mengerjakan sesuatu yang besar, Tuhan lagi merencanakan, merancangkan dan menjadikan itu bagi kita, dan kita harus terus bergerak bersama-sama dengan itu. Mari lihat Petrus, bukankah Petrus adalah seorang yang dekat dengan Tuhan? Potensi kesalahan harusnya minim. Tapi yang terjadi adalah Paulus bahkan sampai mengkhianati, Petrus sampai mengkhianati Tuhan sampai 3 kali. Tapi apakah Yesus Kristus melihat kesalahan itu? Enggak ya. Bukankah Paulus juga demikian? Seorang pembunuh, seorang penganiaya, orang Kristen, bahkan minta ketetapan surat pengadilan bahwa hanya untuk mengejar, membunuh, menganiaya, menyiksa orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik Tuhan tangkap, Tuhan kasih sesuatu yang baru, rancangan yang baru, apakah Tuhan mengungkit masa lalunya? Mari baca di dalam Mazmur pasal 103. Bisa baca? Oh bisa ya. Oke, ayat 8 mulai. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita setiap pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yesaya berkata bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab kasih Tuhan terlalu besar untuk menutupi setiap kesalahan dan masa lalu kita. Sekali lagi, jangan fokus kepada masa lalu, tapi fokus kepada apa yang Tuhan mau buat saya dan saudara kerjakan. Saudara pernah melihat bola golf lah ya? Bola golf ya, pasti pernah. Pernah pegang, pernah touch. Zaman dahulu orang main bola golf dan berpikir bola yang bisa terbang jauh, dipukul dan terbang jauh adalah bola yang mulus. Ya, yang mulus, yang bulat, mungkin seperti bola pingpong gitu. Mulus. Tetapi ketika ada yang gagal justru dan ketika coba dipukul dia tidak jadi mulus ya, tidak jadi mulus, ada lekukan-lekukan dan ketika dipukul justru terbangnya lebih jauh dari yang bulat. Hal yang simpel yang bisa menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Kita pernah buat kesalahan, bahkan dosa. Itu adalah lekukan-lekukan yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan fokus di situ. Tuhan mau bawa kita terbang jauh. Seperti bola golf ini. Dari lekukan-lekukan ini justru yang membuat dia bisa terbang jauh. Bukan bola yang mulus yang bisa terbang jauh. So kalau saudara punya kenangan masa lalu yang buruk, pernah buat dosa, tetapi sudah menyelesaikan, kalau belum selesaikan sekarang, Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara untuk diterbangkan mengatasi setiap masalah
diterbangkan lebih jauh dari yang dunia pikirkan, lebih jauh dari apa yang kita hayalkan, banggakan, pikirkan. Anak-anak muda dengar. Ya, kurang ya Yod sekarang ya, kecapean kemarin kayaknya. Kita ini bagaikan anak panah yang siap ditembakkan, jauh melesat. Rancangan Tuhan harus terjadi selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan merancangkan hal yang baik buat saudara dan saya? Anak-anak muda, amin. Jangan bilang, kenapa saya stuck? Mari lihat Tuhan, minta apa yang salah dengan saya? Tunjukkan Tuhan, next step-nya apa? Jangan fokus di masalahnya. Oke? Hal yang kedua berhubungan dengan kesempatan. Setelah kita tidak melihat lagi masa lalu, Tuhan kasih kesempatan sekarang. Dan seharusnya Paulus adalah orang yang paling mengerti tentang kesempatan. Kenapa? Tuhan yang memberikan dia kesempatan ketika justru dia seorang pembunuh di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kesalahan yang pernah Paulus lakukan tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi waktu itu Paulus melakukan hal yang melihat sebuah kesalahan dari seorang Markus dan mengatakan dia unqualified. Saudaraku, kadang kita seperti Paulus di zaman sekarang, tidak mau berikan kesempatan kepada orang yang pernah buat kesalahan, tidak pernah mau memberikan kesempatan pertama bagi orang untuk memulai. Maunya yang jadi aja, maunya udah skillful, maunya udah godly. Kalau seperti ini, jangan-jangan nanti nggak ada generasi berikutnya yang siap masuk di dalam pelayanan. Saya mau katakan bahwa setiap kita harus membuka hati, membuka diri dan mengembangkan setiap potensi yang ada di gereja ini. Gereja harus terbuka dengan setiap kesempatan. Kita tidak bisa melihat seorang yang datang membawa kesalahannya dan berkata dia tidak layak untuk melayani. Kasih karunia Tuhan terlalu besar. Biar kiranya pengenalan akan Tuhan akan mengeliminasi setiap kesalahan-kesalahannya. Biar kiranya pertumbuhannya di gereja kepada Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan yang akan mengeliminasi dengan sendirinya setiap kesalahan demi kesalahan. Tuhan maha mengampuni, dan biar kiranya gereja yang harus justru menemukan potensi demi potensi, bakat demi bakat, talenta demi talenta, dikembangkan, dan terus dikembangkan. Supaya benar kita akan melihat gereja akan mengalami pertumbuhan. Jangan fokus kepada dia tidak bisa apa-apa. Saya bangga dengan TYC kemarin bisa tampil perform untuk pertama kali. Sekali lagi, itu bukan sebuah pencapaian yang luar biasa, tapi baru pertama. Yang kita harus apresiasi adalah kemauan dorang untuk masuk di dalam pelayanan. Soal skill nanti Tuhan tambahkan, soal kerinduan kepada Tuhan nanti Tuhan tambahkan. Kasih kesempatan mereka untuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita cuma tahu main begini, pukul begini, Tuhan nanti yang tambahkan. Gereja yang harus memperlengkapi, gereja yang harus membawa mereka kenal dengan benar siapa Tuhan yang dia layani. Gereja yang harus memperlengkapi dengan baik. Dan ayo saudaraku, saya mau mengajak setiap saya dan saudara terlibat di dalam bagaimana kita mementor, memperlengkapi, mensupport, memotivasi generasi selanjutnya. Bukan hanya tugas pengurus, apalagi pastor. Semua harus bergerak di dalam suatu sistem di mana kita akan memperlengkapi semuanya, saling memperlengkapi, saling mengingatkan, saling memotivasi. Remember it? Dan kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa di besok, bulan depan, tahun depan, di masa depan. Tuhan harus bekerja bagi kita
Jangan biarkan saudara, itu tugas dia. Saya tidak tahu untuk bagaimana mengajari dia bermain musik. Ya kalau kita boleh bilang bercanda, kalau mungkin saudara nggak tahu memberikan pelajaran-pelajaran musik, saudara mungkin bisa bawa biapong. Cuma bagus saya doya sekali lagi. Sekali lagi kita bilang bercanda. Saudara bisa membantu mensupport hal-hal yang lain. Ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan bersama-sama kita bisa. TYC ini harus disupport. Saya harus dengan jujur berkata, saya mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh koordinator TYC dan keluarganya. Dan saya harus mensupport, saya harus mengapresiasi apa yang dikerjakan kepada teman-teman yang mau mengajarkan anak-anak ini bermain musik. Melayani Tuhan, meletakkan dasar-dasar kebenaran, meletakkan prinsip-prinsip kebenaran supaya mereka bisa bermain musik, bukan sekedar skillful tetapi juga belajar tentang godly, pengenalan kepada Tuhan. Dan ayo sama-sama terlibat akan hal ini. Saudara mau, amin? Boleh angkat tangan yang mau? Pastor, boleh lihat tuh tangan-tangan. Luar biasa, saya percaya kalau semua terlibat, ya kan? Kalau semua terlibat, mungkin kita belum bisa melihat sekarang, kita belum bisa melihat bulan depan. Ada gereja yang udah hampir jadi, masih ikat orang terus. Orang harus mempersiapkan generasi muda sama-sama. Kasih orang kesempatan, support, motivasi, segala energi kita bisa lakukan. Youth, TYC, jangan cepat puas, harus mengembangkan potensi yang ada, ya kan? Minta Tuhan, kita rasa pas-pasan tapi talenta rupa cuma 50%. So 2 minggu latihan cuma begini terus. Tuhan cari orang yang mau, nanti Tuhan yang perlengkapi. Tuhan cari orang yang mau berkata, yes, Tuhan saya mau. Selebihnya urusan Tuhan. Apakah Tuhan akan menggerakkan yang lain-lain? Atau Tuhan tiba-tiba sanggup zrek dan Ngoni jadi jago? Tuhan urusan. Kasih hati yang terbaik buat Tuhan. Saudara lihat Chadwick Boseman. Saudara pernah dengar nama itu? Pasti pernah lah ya. Pemeran Black Panther. Wakanda Forever. Oke. Dia hanya seorang muda yang biasa-biasa saja. Kuliahnya biasa-biasa saja, hanya di Howard University. Ambil seni peran, bukan Harvard ya, di Amerika. Kuliahnya biasa-biasa saja. Suatu ketika memang biasanya di universitas itu ada sponsorship yang senantiasa memberikan beasiswa kepada orang-orang. Dan dia mendapatkan yang namanya beasiswa. Salah satu yang memberikan beasiswa adalah secara rutin adalah Denzel Washington, saudara pasti tahu. Secara rutin dia memberikan beasiswa dan Chadwick Boseman muda waktu itu mendapatkan kesempatan itu. Dia bisa menyelesaikan studinya, seni perannya dengan bantuan beasiswa. Sekali lagi dia mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya karena ada beasiswa. Dan saudara tahu yang terjadi adalah ternyata ada potensi yang besar dari dalam dirinya yang mampu dia kembangkan secara maksimal. Ya, kesempatan sekecil apapun bagi saya dan saudara, terima dan terus kembangkan potensi yang ada di dalam kita. Saudara tahu akhir dari ceritanya, tahu lah ya, dia sudah meninggal, tapi bukan itu poin saya. Poinnya adalah dia bisa menjadi seorang seperti ini, pemeran Black Panther, main di dalam Avenger, ya kan? Hanya karena memulai dengan mendapatkan beasiswa di sebuah universitas yang biasa, mahasiswa yang biasa. Ada kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang yang mungkin Tuhan bukakan, manfaatkan, dan maksimalkan itu. Saudaraku, kita bisa melihat Robert Downey Jr. yang tidak berhasil tadi, orang katakan gagal. Direhabilitasi karena putusan pengadilan.
terlibat narkoba. Tetapi ada kesempatan yang diberikan oleh seorang legend, Mel Gibson. Seorang legend. Kasih kesempatan dia, bayar jaminannya, bayar jaminan asuransinya di pengadilan. Dan karena melihat ada potensi yang besar, dia kasih kesempatan dan lihat dia mampu bermain, acting di beberapa film-film saya nggak sebutkan. Dan terakhir dia mendapatkan pengakuan secara luar biasa ketika dia memerankan tokoh Tony Stark dalam film Iron Man, Avengers. 10 sequel. Bahkan sementara syuting Avengers, saudaraku, dia syuting lagi Sherlock Holmes. Dan dia mendapatkan penghargaan. Yang kedua memenangkan Golden Globe. Hanya karena kesempatan yang diberikan oleh Mel Gibson. Bayar jaminannya. Tugas kita ketika dapat kesempatan, maksimalkan potensi yang ada di dalam kita. Dan biar kiranya Tuhan yang memperlengkapi. Finish strong itu urusan Tuhan. Lakukan yang terbaik saja. Tapi maksimalkan peluang yang ada, amin. Kesempatan. Bukankah Daud dari seorang pelarian menjadi seorang yang luar biasa? Iya kan? Dia bukan cuma mengalahkan Goliat, tetapi beribu-ribu berlaksa-laksa dikatakan di dalam Alkitab. Dia berhasil mementor orang-orang yang dikatakan unqualified. Menjadi raja yang termasyur, tetapi satu hal yang saya suka. Dia tetap menetapkan prinsip hidupnya dan terus setia sampai akhir menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Apapun, dimanapun, kapanpun, di mana saudara berada, beraktivitas, kerja, pelayanan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap connect dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan nanti yang akan melakukan segala sesuatu. Jadi ketika kita ingin menikmati good leader di periode berikut, beberapa tahun ke depan, kita harus siap untuk mementor, kita harus siap untuk mengempower, kita harus siap untuk memperlengkapi, sekalipun pemimpin-pemimpin itu masih buruk kelihatannya. If you want a good next leader, be ready to coach a bad leader. Perlengkapi setiap apa yang ada, sekalipun sepertinya belum memenuhi kualifikasi. Maka kita akan melihat ke depan, ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dengan cepat saya masuk pada poin yang terakhir, berhubungan dengan kepercayaan. Setelah kita melupakan masa lalu, setelah kita diberikan kesempatan, kita juga dapat kepercayaan dari Tuhan. Seperti Markus yang diberikan kepercayaan oleh Barnabas, mari baca di dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi, Kisah Para Rasul 15. Saya bacakan, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas dikatakan membawa Markus, memberikan kepercayaan kepada Markus untuk melayani bersama-sama. Petrus dari seorang yang katanya mengkhianati, kita tahu bukan katanya mengkhianati, tapi kemudian kalau kita membaca Yohanes pasal 21, sampai 3 kali Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan kepada orang yang Tuhan percayai untuk menjadi next person. Ini bukan cuma berbicara bahwa Tuhan lagi menguji apakah Petrus mengasihi Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Petrus lagi di coach, di empower untuk menjadi next person ketika Tuhan naik ke surga. Ketika
3 kali dikatakan, apakah kamu mengasihi aku? Jawab Petrus, iya. Gembalakanlah domba-dombaku, dan lihatlah bagaimana pelayanan Petrus secara kerasulan luar biasa. Dari kota yang satu ke kota yang lain, bahkan lewat Petrus dibukakan bahwa Injil itu, keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh dunia. Kepada Petrus, Tuhan memberikan sesuatu yang profetik untuk pelayanan yang luar biasa. Dan saudara tahu, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2, dalam satu kesempatan pelayanan Petrus berkata bahwa bukan lagi dia yang menggembalakan, dia berkata bahwa kepada saya dan saudara juga, gembalakanlah dombaku, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Kalau saya boleh terjemahkan, ayo mentoring semua orang yang kita bisa mentoring, jangan dengan paksa tetapi sukarela. Saya lanjutkan ayatnya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya setiap kita mementor, memperlengkapi, mengempower orang-orang dengan sukarela. Volunteer guys. Selanjutnya Tuhan bilang, dan jangan mengambil keuntungan dari situ. Tetapi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengabdian diri. Ditekankan, benar-benar volunteer. Penggembalaan volunteer, pelayanan volunteer, mentoring volunteer, semuanya berhubungan dengan pengabdian diri. Seperti yang dikatakan di situ, seperti yang dikehendaki Tuhan. Esther mendapatkan kepercayaan dari seorang yang tidak ada apa-apanya, seorang yatim piatu. Diangkat anak oleh Mordekai, pamannya. Tetapi kemudian ada perkenanan Tuhan, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dia menggantikan posisi Ratu Wasti yang dihukum mati waktu itu. Apakah tidak ada rencana di balik itu? Kepercayaan yang diberikan kepada kita disertai dengan sebuah rencana yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Seperti Esther, ternyata karena ada seorang yang dekat tangan kanannya Raja Ahasiweros waktu itu mau merencanakan pembunuhan, pembumi hangusan suku Yahudi waktu itu. Tetapi dengan posisi Esther, ketika Mordekai mengetahui itu, dia bahkan mampu untuk menyelamatkan suku Yahudi waktu itu. Orang-orang Israel. Jadi ada kepercayaan yang besar yang sudah Tuhan rancangkan lewat seorang yang yatim piatu menjadi seorang ratu pada waktu itu. Dan ada kepercayaan yang besar untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Saudaraku, kita kembali ke Markus bagian akhir. Dari seorang yang dianggap unqualified, dia kemudian menjadi orang yang justru menemani pelayanan Paulus di akhir-akhir masa pelayanan Paulus. Ketika kalau saudara baca surat-surat terakhir dari kitab Paulus, 1 Timotius, 2 Timotius, justru yang melayani bersama-sama, yang setia ada bersama-sama dengan Paulus adalah salah satunya Markus. Dia menjadi orang yang setia. Dia membuktikan bahwa kesalahan sekali bukanlah kegagalan. Kegagalan sekali tidak menggambarkan saya pada umumnya. Tetapi saya ingin membuktikan bahwa kesetiaan saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Markus membuktikan itu sampai pada pelayanan-pelayanan terakhir dari Paulus. Markus tetap setia bersama-sama. Tetapi bukan cuma itu saja, dia bahkan menulis kitab Markus. Luar biasa. Dari unqualified menjadi overachievers. Dari orang yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar, saya ulang, menjadi orang yang berprestasi secara luar biasa. Saya dan saudara dari orang yang mungkin kata dunia tidak memenuhi kualifikasi. Saya mau katakan, mari bergerak bersama Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melebihi ekspektasi. Saya mengundang teman-teman pemain musik. Saudaraku,
Di akhir ini saya ingin sharing satu hal. Saudara tahu seorang Musa adalah pemimpin yang luar biasa yang Tuhan pakai membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ada desain Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ketika dia mulai besar, bukankah dia harus, semua anak-anak kecil itu harus dibunuh oleh Firaun pada waktu itu di Mesir? Tetapi oleh iman, mamanya mampu mendesain seperti apa. Dan karena iman dari mama Musa, dia mampu mempersiapkan mengambil resiko. Mempersiapkan anyaman, mempersiapkan ter untuk membuat supaya wadah ini anti air. Dan Musa dengan resiko yang didasari kepada iman, ditaruh di situ. Dia udah kalkulasi bahwa ada putri Firaun yang setiap hari mandi di situ. Dia tahu destininya Musa bahwa Musa akan menjadi pemimpin. Sebagai orang tua kita tahu anak-anak kita harus menjadi pemimpin. Harus menjadi orang-orang yang bermanfaat, memberikan kemanfaatan. Dan dia berupaya mengambil resiko yang seharusnya dibunuh. Dia menganalisa semuanya. Kapan putri Firaun datang mandi, arus sungai Nilnya seperti apa, dan dia bawa di situ. Dan saudara tahu, Musa akhirnya ditemukan oleh putri Firaun, bertumbuh sampai dia menjadi seorang pemimpin. Desain dari orang tua, dari kakak-kakak, dari orang-orang yang senior. Saya mau katakan, tindakan mentor, tindakan memperlengkapi adalah seperti benih yang ditanam. Kita belum bisa melihat itu. Itu seperti mati. Nggak ada gunanya mungkin anak-anak yang kita bilangin, yang kita motivasi, no comment, no respon. Tetapi saya mau katakan itu seperti benih yang ditanam, mati tertanam. Ada saatnya nanti Tuhan yang akan menumbuhkan. Ada saatnya nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada saatnya nanti kita akan melihat orang yang sepertinya tidak merespon apa yang kita sampaikan. Menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan itu karena saudara, karena saya, karena kita semua. Yang mau mementor, yang mau memperlengkapi, yang mau memberikan segalanya, memperhatikan. Sekali lagi, itu akan menjadi seperti benih yang ditanam. Jangan pernah bosan. Jangan pernah capek mementor, ya kan? Jangan pernah. Terus lakukan. Terus lakukan. Sekalipun kau belum melihat hasil, ada saatnya nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saya mau ngajak setiap kita yang ada di tempat ini, sekalipun hujan, belum bisa pulang, tetapkan enggak apa-apa, lama sedikit. Mari mengambil komitmen. Kalau saudara mau untuk mulai mementor, kalau saudara mau untuk masuk di dalam sistem untuk memperlengkapi generasi muda kita, anak-anak kita. Kalau saudara mau untuk terlibat di dalam suatu kegerakan Tuhan, memperhatikan lebih lagi anak-anak kita, memperhatikan lebih lagi Gen Z. Kalau saudara mau berkomitmen untuk itu, saudara lagi berpikir panjang untuk gereja ini mau jadi seperti apa. Sekali lagi, jika saudara berkomitmen untuk itu, saya mengajak kita berdiri bersama-sama.